Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 SDIT MTA Sukoharjo. Hari ini kita masih akan belajar tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1 benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup, menentukan nilai tempat bilangan, bunyi dan lambang Pancasila sila keempat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Seperti pada gambar, ada burung, ada induk burung dan 2 anaknya, orang ibu dengan anak. Ada juga pohon pisang yang di sekitarnya tumbuh tunas-tunas bakal pohon pisang. Burung, ayam, ular berkembang biak dengan bertelur. Manusia, kucing, kuda, sapi berkembang biak dengan melahirkan. Tumbuhan ada yang berkembang biak dengan cara bertunas seperti pohon pisang. Ada juga dengan biji seperti cabai. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Mari menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut. Gambarnya sebagai berikut. Banyak telur ada 47. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7. Bisa juga kita tuliskan 47 sama dengan 40-an ditambah 7 satuan. 4 menempati tempat puluhan dan 7 menempati tempat satuan. Cobalah berlatih menyelesaikan 37 sampai 39. Isilah titik-titik dengan benar. Lengkapi nama bilangan dan nilai tempat sesuai bilangan yang ditunjukkan. Kerjakan di buku tulismu masing-masing, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Coba perhatikan gambar di bawah. Isilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata yang tersedia. Kata yang tersedia adalah berkembang biak,
bergerak, membutuhkan makan, dan tumbuh besar. Makan dan tumbuh besar. Yang pertama, ada gambar kuda. Kuda itu sedang apa ya? Kalimatnya, aku tahu kuda disebut benda hidup karena titik-titik. Yang kedua, ada gambar burung dan anak-anaknya. Aku tahu burung disebut benda hidup karena titik-titik. Yang ketiga, ada gambar harimau. Aku tahu, ada gambar kucing. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena titik-titik. Yang terakhir ada gambar ulat. Aku tahu ulat disebut benda hidup karena titik-titik. Kalian kerjakan di buku tulis dan hasilnya dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup. Kamu juga sudah mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kamu dengan bunyi dan lambang sila keempat Pancasila? Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan lambangnya adalah kepala banteng yang gambarnya sebagai berikut. Aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda tak hidup. Kamu bisa mencoba membuat dadu bersama orang tuamu. Setelah selesai membuat dadu bisa digunakan untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Caranya seperti pada buku halaman 42. Sekian pembelajaran tema 7, subtema 1 kali ini. Jangan lupa tugas kalian hari ini ada 2. Yang pertama adalah mengerjakan soal tentang nilai tempat suatu bilangan, dan yang kedua adalah melengkapi kalimat. Sampai bertemu di video pembelajaran tema 7 subtema 2 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.